Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hal ini menjadi istimewa karena selama ini wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW melalui Jibril alaihissalam. Lalu saat menerima perintah sholat, apakah Rasulullah SAW melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti apa wujud yang dilihat oleh Nabi SAW saat itu? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah bersama malaikat Jibril dan diantar oleh buraq. Walaupun menerima perintah sholat secara langsung, Rasulullah SAW hanya melihat cahaya saat itu. Hal ini sesuai hadis dari Abdullah bin Syakik. Aku bertanya kepada Abu Dzar, kalau aku sempat bertemu Rasulullah SAW, sungguh aku akan bertanya. Abu Dzar bertanya balik, apa yang akan kau tanyakan? Aku akan bertanya, apakah beliau melihat robnya? Abu Dzar pun berkata, sungguh aku telah bertanya kepada beliau SAW. Beliau menjawab, aku melihat cahaya. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada satu manusia pun di dunia yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Yakini bahwa seorang pun di antara kalian tak akan bisa melihat Tuhannya sampai dia mati. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimanakah dengan Nabi Muhammad SAW yang menerima perintah sholat secara langsung? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antara keduanya, tentu ada yang salah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubalah. Beliau berkata, kita tidak boleh bersikap keras terhadap orang yang berpendapat Nabi SAW melihat Allah di dunia maupun yang berpendapat sebaliknya. Sikap yang tepat, kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Dan kita bersikap keras dan menilai sesat orang yang mengingkari Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Karena keterangan bahwa Allah bisa dilihat pada hari kiamat terdapat dalam berbagai dalil yang sahih. Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ulama yang meyakini bahwa Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Mi'raj. Dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Abbas radhiyallahu an dan kebanyakan ulama meyakini bahwa Rasulullah SAW melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala saat peristiwa Isra Mi'raj. Hal ini dibenarkan dengan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Asyim dan Ibnu Khuzaimah. Abu Hurairah juga membenarkan pendapat ini. Abu Hurairah radhiyallahu an ditanya oleh Marwan bin Hakam, apakah Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya? Jawab beliau, iya, beliau telah melihatnya. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad. Rasulullah SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah dan yang lainnya mengingkari pendapat bahwa Rasulullah SAW telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah berkata, siapa yang meyakini bahwa Muhammad pernah melihat Tuhannya, berarti dia telah membuat kedustaan yang besar atas nama Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Aisyah radhiyallahu an menguatkan pendapatnya lewat beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, ayat yang dimaksud adalah dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 103. Ayat lainnya terdapat dalam surah yang berbeda. Tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaran wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 51.
Sahabat lain juga berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah Abu Dzar. Hal ini sesuai jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya. Beliau bersabda, ada cahaya. Bagaimana aku melihatnya? Dalam riwayat lain berbunyi, aku melihat cahaya. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Ahmad. Pendapat netral. Mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak, beberapa ulama tidak mengambil sikap. Salah satunya adalah seorang tabi'in murid Ibnu Abbas. Beliau bernama Sa'id bin Jubair. Ia berkata, saya tidak berpendapat Nabi melihat Allah, tidak pula berpendapat beliau tidak melihat Allah. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dalam kitab Asy-Syifa, salah satu ulama Syafi'i, Al-Qadiyat, mengatakan bahwa sebagian gurunya tidak ambil bagian dari perselisihan ini. Mereka mengatakan tidak ada dalil yang tegas dalam hal ini, meskipun secara logika itu memungkinkan untuk terjadi. Tak ada hadis tegas yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung dengan mata beliau sendiri. Namun terdapat dalil yang menunjukkan bahwa beliau tidak melihatnya secara langsung. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah menyampaikan 5 kalimat. Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tak layak Allah disifati dengan tidur. Dia yang menaik turunkan timbangan. Amalan malam hari dilaporkan kepadanya sebelum datang amalan siang. Dan amalan siang hari dilaporkan kepadanya sebelum datang amalan malam. Hijabnya adalah cahaya. Andaikan Allah menyingkap cahaya itu, tentu subuhat atau pancaran wajahnya akan membakar makhluknya sejauh pandangan. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Mengenai hal ini, ada banyak pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Aisyah radhiyallahu an dan sahabat lainnya menafikan pendapat tersebut. Lalu sebagian ulama tidak ambil bagian dalam perbedaan pendapat itu. Yang dilihat pasti saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah malaikat Jibril. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Al-Quran Surah An-Najm ayat 16. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di Jumat berkah ini, di Jumat yang indah ini, kita semua alam semesta berkumpul di dalam lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita mendengarkan Al-Quran, menyimak isi Al-Quran hanyalah
dengan hayalan-hayalan kita sendiri, hanyalah dengan penafsiran-penafsiran kita sendiri, dan seolah-olah Al-Quran hanyalah dongeng-dongeng usang belaka, karena kita lebih mengedepankan, karena kita lebih nyata kewujudan diri kita di hati kita, sehingga cerita kenyataan diri kita sendiri di dalam kehidupan ini lebih kita kedepankan, lebih kita cintai, lebih kita nyatakan daripada cerita-cerita yang ada di Al-Quran. Jadi cerita-cerita kehidupan kita ini lebih penting daripada cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Kita menyimak Al-Quran hanya dengan hayalan-hayalan kita, dengan bayangan-bayangan kita sendiri, sehingga kita tak bisa menyaksikan cerita yang hak, cerita kebenaran di dalam Al-Quran ini. Karena kita lebih cinta akan cerita-cerita diri kita sendiri di hati kita saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila Al-Quran mengatakan Allah menyaksikan seluruh apa yang diciptakannya, kita memahami dengan hayalan, kita memahami hanya dengan angan-angan saja selama ini, karena di dalam hati kita tidak terasa dan tidak sadar telah menjadikan Al-Quran hanya sebagai pegangan dongeng-dongeng saja, hayalan-hayalan saja, yang mana kita tak mampu, tak bisa menyelami Al-Quran, akan tetapi kita hanya menyelami atau mendalami hawa nafsu kita sendiri selama ini. Marilah kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-115. Mari kita buka bersama biar sama-sama tahu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Inna Allaha wasi'un alim. Yang artinya, dan milik Allah lah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Karena selama ini kita tak mampu memahami Al-Quran, sehingga Al-Quran hanyalah seperti dongeng-dongeng belaka. Setelah dibacakan, sambil lalu saja. Yang penting aku tahu, aku membaca diri hawa nafsuku sendiri. Yang penting aku beraktivitas dengan kemauanku sendiri, tak peduli dengan kemauan Allah. Inilah orang-orang yang buta mata hatinya, seperti saya ini, juga sama dengan Anda. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi apa maksud yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 115 ini? Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Jadi bila Allahnya yang masih memandang, bila masih Allahnya yang menyaksikan manusia, maka selamanya kita ini berhayal saja. Iman hayalan, iman bayangan, iman bohongan, iman dusta belaka. Jadi bukanlah Allah yang melihat aku, tapi akulah yang melihat Allah. Itulah yakin. Bukan Allah yang melihat aku, tapi akulah yang melihat Allah. Itulah takwa. Bukan Allah yang melihat aku, tapi akulah yang melihat Allah. Itulah tajalli. Jadi maknanya araftu Rabbi bi Rabbi, tiada yang bisa menyaksikan Tuhanku kecuali Tuhanku. Tiada yang bisa menyaksikan hidupku kecuali hidupku. Tiada yang menyaksikan alam semesta ini kecuali Sang Pencipta alam semesta ini. Inilah makna mutasabihatnya. Dan milik Allah lah timur dan barat, kemanapun kamu menghadapkan, di sanalah wajah Allah. Mari kita ilustrasikan di dalam diri kita. Ketika kita hanya mendengar dongeng-dongeng yang selama ini kita abaikan sebagai dongeng, yakni Al-Quran yang tidak pernah masuk di akal, yang tidak pernah masuk di logika kita, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Yang selama ini seolah-olah Al-Quran hanya dongeng belaka. Kenapa? Karena akal kita tidak nyampe kepada keterangan-keterangan yang ada di balik penafsiran-penafsiran secara syariat itu. Di balik penafsiran secara syariat itu ada mutasabihatnya. Akan tetapi bagi orang-orang yang sudah berbaiatlah, yang memahami, yang bisa menelusuri, yang bisa melewati alam-alam mutasabihat itu. Kenapa? Karena manusianya sudah rela, sudah ridho dituhani oleh Allah saja di dalam hatinya. Bagi orang-orang yang sudah berbaiat, itulah orang-orang yang mengorbankan dirinya demi Tuhannya, yang menzakatkan dirinya demi Tuhannya, sehingga pandangannya sudah pandangan Tuhannya, pendengarannya sudah pendengaran Tuhannya, perasaannya sudah perasaan Tuhannya, bolak-baliknya hatinya sudah bukan bolak-baliknya hatinya lagi, akan tetapi sudah menjadi bolak-baliknya Sang Pencipta dirinya. Itulah yang membuat sahabat-sahabat yang sudah berbaiat akhirnya lolos dan keluar dari belenggu-belenggu ketakutan-ketakutan di dalam dunia ini, sehingga hatinya selalu
berpasrah diri kepada Tuhannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang sudah mengorbankan jiwanya demi Tuhannya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa yang sudah mempersembahkan segalanya, baik hartanya, baik ilmunya, baik amalnya, baik pangkatnya, baik jabatannya, baik kebesarannya, baik kebanggaannya, baik kemuliaannya, bahkan hidup dan badannya pun sudah dipersembahkan total jenderal kepada Tuhannya. Maka disitulah tempat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwanya tenang. Lalu bagaimanakah caranya untuk supaya jiwa ini tenang? Yakni kembalikan semua itu kepada yang berhak. Kembalilah dari Adam menjadi Adam. Janganlah diri kita menjadi Tuhannya Tuhan di dalam hawa nafsu kita sendiri. Bagaimanakah cara itu semua agar terrealisasi di dalam hati kita? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalikanlah kepada Tuhanmu dengan keridhoanmu, maka Allah pun akan ridho kepadamu. Inilah maknanya. Jadi bukan Allah yang menyaksikan atau bukan Allah yang melihat aku, akulah yang melihat Allah. Maknanya mana mungkin sang wayang bisa melihat sang dalang. Jadi sang dalang sendirilah yang bisa menyaksikan sang dalangnya sendiri, sama seperti kita selama ini. Bukan orang lain yang tahu diri kita. Tak ada satupun orang yang tahu hakikat sebenarnya isi hati kita kecuali kita sendiri. Inilah yang dimaksud, bukan Allah yang melihat aku, tapi akulah yang bisa melihat Allah. Maknanya bila manusianya sudah baiat kembali kepada Tuhannya, sehingga yang ada hanyalah Tuhannya baginya di hatinya. Ketika sudah dikembalikan lagi semua hak-hak cipta Allah kepada Allah, kepada Sang Pencipta, maka itulah tujuan manusia diciptakan. Tujuan manusia diciptakan bukan untuk sholat, bukan untuk ibadah, bukan untuk bekerja, bukan untuk duduk, bukan untuk berdiri, bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk yang lain dan sebagainya. Akan tetapi tujuan Allah menciptakan manusia supaya manusianya bisa menyaksikan kebesaran Tuhannya. Hanya itu saja. Bila manusia sudah mengembalikan hak ciptanya, bahkan hidup dan badan sudah dikembalikan kepada Zatullah, Sifatullah, Asma'ullah, Af'alullah, maka itulah yang dimaksud Fadkhuli fi ibadi. Itulah hamba-hamba Allah yang mengabdi. Bila sudah dipersembahkan semuanya hanya bagi yang menciptakan diri kita. Bukan kita akui sebagai kita yang merasa diri kita yang bisa menyaksikan diri kita sendiri. Maknanya kita merasa selama ini seolah-olah hidup dan badan ini adalah ciptaan kita sendiri. Buktinya apa? Kita merasa apapun yang kita kerjakan itulah di dalam kekuasaan
hawa nafsu kita sendiri. Itulah bukti bahwa kita selama ini telah lalai di dalam tujuan penciptaan Allah, yakni mengabdi dan mengabdi. Mengabdi di mana? Mengabdi di dalam diri Tuhannya, bukan mengabdi atas diri hawa nafsu. Selama ini kita tertipu mengabdi kepada setan daripada mengabdi kepada Allah. Karena kita lebih cinta, karena kita lebih tahu, karena kita lebih sayang kepada setan, yakni berupa hawa nafsu kita sendiri, daripada sayang, daripada cinta kepada yang menciptakan diri kita di hati kita. Jadi hanya itulah tujuan manusia diciptakan, untuk fadkhuli fi ibadi, masuk di dalam golongan hamba-hambaku yang mengabdi. Ketika manusianya sudah kembali menjadi hamba yang mengabdi menurut Allah, bukan menurut manusia, bukan menurut hawa nafsu yang selama ini kita kerjakan. Jadi mengabdinya sesuai apa yang diinginkan Allah, kembali kepada Allah, bukan kembali kepada hawa nafsu. Maka wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surganya Allah. Itulah surganya Allah yang tak pernah diduga seluruh manusia, yang tak pernah dimasuki seluruh manusia, dan tak pernah diketahui dan tak pernah didengar oleh manusia. Karena surga-surgi yang dibayang-bayangkan manusia bukan surganya Allah, tapi surga-surgi yang diidam-idamkan manusia, surga-surgi yang didamba-dambakan manusia, yakni surga-surginya setan. Surga-surginya kesenangan-kesenangan hawa nafsunya, yang mana tiada penyaksian kepada Tuhannya kecuali hanyalah penyaksian kecintaan hawa nafsunya kepada hubbud dunya. Khotiatun, yang memutuskan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Jadi kalau versinya hawa nafsu, versinya manusia, surganya besok. Agar apa? Agar iblis dan setan leluasa membujuk manusia untuk mengabdi kepada hawa nafsunya sendiri, kepada iblis dan setannya. Maka selamanya manusia takkan pernah bisa menyaksikan agunya Allah di dalam hatinya, akan tetapi selamanya manusia hanyalah menyaksikan aku diri hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya. Itulah neraka jahanam yang menyala-nyala abadan abada, berpuluh-puluh tahun, selama-lamanya kita masuk di dalam azab-azab neraka, ketakutan demi ketakutan, dengan cinta-cintanya dengan dunia di dalam hatinya. Tak ada kelegaan di dalam hatinya, haus terus, kurang terus akan dunia. Maka dari itu diisyarahkan di dalam neraka itu manusia lapar terus, haus terus. Kenapa? Karena tak ada tasyakurannya, karena ia tak pernah bersyukur kepada Tuhannya, kecuali hanyalah bersyukur kepada hawa nafsunya, kelegaan-kelegaan yang ada di dalam hatinya, yakni yang sesuai keinginan hawa nafsunya. Ketika dihadapkan dengan apa yang tidak kita inginkan, kita mencaci Allah, kita melawan Allah, kita menyerbu Allah.
maka ya terazablah manusia-manusia yang tidak lega, yang tidak rela menghadapi kodok dan kodarnya Allah. Bagi orang-orang yang sudah berbaiatlah, yang bisa menghadapi semua kodok kodarnya Allah, yakni bila manusia belum kembali kepada Tuhannya, maka yang dihadapinya hanyalah kodok dan kodarnya iblis dan setan saja. Penuh siksaan, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh kesedihan, penuh penderitaan. Itulah orang-orang yang masih terpenjara di dalam dirinya sendiri. Bangkitlah, maka bangkitlah. Sadarlah, maka sadarlah. Itulah jalan kembali seluruh manusia kepada yang menciptakan seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan milik Allah lah timur dan barat. Itu maknanya bagaimana? Maknanya timur dan barat, selatan dan utara, maknanya segala sesuatu. Alam kosong ini, alam kosong yang banyak isinya ini, inilah yang dimaksud timur dan barat. Ketika manusianya sudah tak merasa mengaku-akui berkuasa atas hidup dan badannya, inilah yang dimaksud Allah berkuasa dari timur dan barat yang tak ada batasnya. Ketika manusia sudah rela, sudah ridho, hanya Allah yang ada. Kemanapun kami menghadap, disitulah wajah Allah. Nah, maknanya kemanapun kamu menghadap, tola-tole kemanapun, itulah yang dimaksud wajah Allah. Maknanya wajah Allah bukan kita mengangan-angan atau menghalusinasikan seperti wajah-wajah rupa rai seperti rainya wajahnya Abdul Halim ini. Yang dimaksud wajah Allah itu kekuasaan uripe Allah, kekuasaan alam kosong ini loh yang dimaksud wajahullah. Jadi contoh Abdul Halim, aku mau noleh ke kanan dan ke kiri. Ini bila tanpa ada alam kosong, maka aku takkan bisa menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan. Karena tak ada ruang kosong. Bila tak ada ruang kosong, maka aku tak bisa gerak-gerak lagi. Tak bisa gerak, bahkan jangan pun menoleh ke kiri dan ke kanan. Mengedipkan mata pun tak mampu bila tak ada ruang kosong. Coba mata kita tutup dengan tangan kita. Tanpa ruang kosong, maka tak akan bisa berkedip. Itulah yang dimaksud kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah wajahku. Ini maknanya. Ketika manusianya sudah dibaiat baru, genah pemahamannya. Jadi memang puncak-puncaknya pelajaran yang ada di uripi Allah ini, bila belum berbaiat ya ndak lulus. Silakan yang mau belajar sendiri tanpa guru pembimbing, ya silakan, bebas. Karena tak satu pun manusia dapat berbaiat kecuali dengan kehendak Allah, pilihan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Mohon dimaafkan bila ada tutur kata yang salah dan yang mungkin menyinggung perasaan Anda, terkhususnya dari saya Abdul Halim yang hina dina ini, yang bodoh ini, yang
goblok ini. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.